dengan tema kaki bengkak gejala gagal jantung, dan sudah hadir di studio kami Dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, ada Dokter Omar Muhtar Siregar. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Kabar sehat ya? Salam sehat. Salam sehat. Dokter, ini belakangnya apa sih, MCAT Cardio SPJP VH ini? Nah ya, itu spesialis jantung dan pembuluh darah. MCAT Cardio itu gelar S2-nya buat ilmu jantungnya. Oke, berarti lebih mendetail lagi ya? Ya, kurang lebih begitu deh. Masya Allah. Ditemani Mbak Andika. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas terkait dengan kaki bengkak gejala gagal jantung. Ini kan merupakan, kalau bagi yang awam ya, gagal jantung itu seperti apa? Apakah biasa ada yang bawaan dan lain sebagainya? Dokter bisa dijelaskan? Silakan. Ya, jadi gagal jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung tidak lagi bisa memenuhi fungsinya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Kan kita tahu fungsi jantung itu adalah memompakan darah. Dan darah ini membawa semua bukan membawa oksigen saja, tapi membawa juga nutrisi-nutrisi yang dari asupan makan dan minum kita. Tentunya jantung sebagai pompa airnya atau pompa di rumah kita, analoginya itu kan harus memompakannya ke seluruh bagian tubuh, mulai dari ke otak hingga ke ujung jempol kaki kita. Nah, apabila fungsinya menurun, dia macet, maka tidak terpenuhilah kebutuhan dari metabolisme tubuh kita. Nah, itu nanti gejalanya bisa banyak, termasuk salah satunya kaki bengkak, karena itu yang masyarakat atau para pendengar paling gampang melihatnya, gejalanya. Kaki bengkak apa hubungannya? Biasanya kan kadang-kadang ada yang keringetan gitu ya, atau yang lain sebagainya, dokter? Ya, baik. Jadi gagal jantung ini tadi merupakan muara semua penyakit jantung. Jadi mau penyakit jantungnya katanya ada penyakit jantung koroner, mau penyakit jantung bawaan, mau penyakit jantung karena gangguan irama dan sebagainya macamnya yang cukup luas cakupan penyakit jantung. Apabila tidak ditertangani atau menjadi komplikasi perburukan, maka nanti ujung-ujungnya jadi gagal jantung. Nah, gagal jantung ini sebagaimana tadi kita katakan, dia ketidakmampuan dia atau kehilangan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan darah dan oksigen seluruh tubuh, maka dia juga kan seperti pompa. Apabila macet fungsinya, maka terjadi yang namanya sumbatan ataupun kemacetan, kongesti. Nah, kongesti ini ataupun macetnya ini, aliran yang macet ini akan membuat darah ataupun cairan menumpuk di satu tempat. Tentunya tempat yang paling gampang untuk dia numpuk adalah yang mengikuti gravitasi, yang paling bawah di kaki. Nah, jadi dari pembuluh darah kita, karena dia nyumbat, merembes ke daerah di bawah kulit kita. Itu yang menyebabkan jadinya kaki bisa bengkak kalau dipencet kayak pepaya matang begitu. Salah satunya keras atau gimana, dokter? Lembek. Jadi ada kalau ditekan dia langsung berbekas ya? Iya, langsung penyok begitu, berbekas ada jari kita. Kayak kalau ibu-ibu beli pepaya di pasar. Kalau ditekan begitu, kan jadi peyot begitu. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya hanya salah satu aja, dan gejala itu bukan memang 100% Anda menderita penyakit jantung, tapi itu memang gejala yang memang harus segera bila menemukan gejala itu harus segera diperiksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan didiagnosa apa penyakitnya. Jangan mengira-ngira mungkin asam urat dan sebagainya ya, enggak ya? Iya, karena kaki bengkak juga banyak. Penyebabnya bukan hanya penyakit gagal jantung aja, tapi banyak. Namun yang paling mudah tentunya dilihat dan dicoba pada masyarakat, pada orang yang awam tentunya itu kaki bengkak yang ditekan itu. Dan bengkaknya harus dua-dua ya, kiri kanan, nggak sebelah aja gitu. Kalau sebelahnya mungkin itu beda lagi kali ya? Beda lagi penyakitnya begitu. Jadi yang gagal jantung itu dua itu. Nah, gejala gagal jantung ini banyak. Yang bisa kita deteksi awal itu mungkin yang satu adalah di tengah malam tiba-tiba terbangun karena sesak nafas. Mendadak malam-malam terbangun, kita tidur, terus terbangun tengah malam, sesak nafas berat, duduk bentar, nanti sesaknya hilang, kita tidur lagi, begitu. Itu berulang. Atau
tidurnya tidak bisa flat, tidak bisa rata. Harus diganjal dengan 2 sampai 3 bantal karena kalau Lebih dibuat tinggi ya? kalau hanya 1 bantal sesak katanya. Nah, itu merupakan ciri-ciri gagal jantung ataupun keluhan berdebar-debar. Kalau diperiksa nadinya di atas 120 kali per menit. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri gagal jantung. Bisa disertai batuk semua itu ataupun tidak gitu. Itu yang mungkin bisa para pendengar cek ke diri sendiri atau ke keluarga gitu. Apakah ini merupakan gejala-gejala gagal jantung atau enggak. Jadi tadi tengah malam terbangun tiba-tiba karena sesak, tidur diganjel 2 sampai 3 bantal, kalau enggak diganjel 2-3 bantal jadi sesak juga. Kemudian disertai ada batuk dan kaki bengkak serta perasaan berdebar atau nadi di atas 120 kali per menit. Nadi istirahat ya, bukan nadi aktivitas gitu. Baik, tapi kalau tadi kan keluarga, mungkin orang akan flashback apakah keluarga saya ada punya riwayat jantung ataukah dari dirinya sendiri ini yang menciptakannya, nggak sengaja ya dok ya? Nah, kalau pertama kayak kata Mbak Ulfi tadi, kita jangan mendiagnosa sendiri ya, jangan self diagnosis. Tapi tanda-tanda awalnya itu mungkin adalah sebagai contoh, misalnya si pasien biasanya kantornya di lantai 2. Dia tiap hari naik turun lantai 1 ke lantai 2 itu tanpa ada masalah. Naik tangga ya? Naik tanpa tangga, lift ya? benar, bukan naik lift. Tapi pada satu hari, pada saat dia mau naik ke lantai 2 itu, dia ngos-ngosan, capek banget. Padahal bukan lari, jalan biasa. Dan itu berulang terus selama mungkin dia sampai lebih dari seminggu dia ngerasain itu. Dan dia juga keluhannya kadang habis kalau mandi itu butuh time out. Kalau mandi capek katanya. Atau kan ngambil airnya gitu ya. Atau habis gosok badan semua, keluar dari kamar mandi mau pakai baju tuh udah rasanya kayak lari maraton. Katanya capek, berdebar, lemas, mesti istirahat. Ya itu bisa jadi awal-awal gejala itu gitu. Awal-awal gejala gagal jantung. Baik. Bukan karena ada turunan dan sebagainya. Biasanya ada nggak sih pikiran seperti itu dok? Faktor keturunan sih nggak kuat ya. Jadi seperti saya katakan tadi, gagal jantung ini merupakan muara dari semua atau tempat akhir dari semua penyakit jantung. Yang paling sering kita tidak tahu itu ada salah satu penyebab terbanyak penyakit gagal jantung ini tentunya adalah penyakit hipertensi, darah tinggi. Gitu, yang mana sering kita lalai antara lalai memeriksakan atau lalai mengobati. Kita udah tahu tekanan darah kita tinggi, kita biarin aja. Tekanan darah tinggi ini tentunya di atas sistolnya itu di atas 130 mm eraksa dan diastolnya di atas 90 mm eraksa. Jadi itu dibiarkan tanpa ada pengobatan ataupun perubahan pola hidup. Lama-lama berakumulasi, numpuk ya. Ya numpuk penyakitnya, jantungnya mulai jadi rusak. Nah itu deh jadi gagal jantung, gejala mulai menunjukkan gejala. Karena hipertensi sendiri tidak ada gejalanya gitu. Baik. Tapi takut lihat angka-angka itu dok, dari tensinya, kemudian asam uratnya, gulanya dan sebagainya. Bagaimana dokter? Ya itu, tentunya kita harus mengetahui ya masalahnya ya. Kalau memang ini masalah juga Mbak Ulfi, banyak terutama yang usia senior ini lebih baik nggak tahu penyakitnya apa daripada tahu. Ya sebenarnya itu pemikiran yang keliru. Tapi ya kita tentunya dengan pendekatan yang lebih persuasif, kita bujuk biar kita periksa hasil ini biar bisa diperbaiki gitu. Dicegah penyakit-penyakit yang berpotensi bahaya. Gitu. Tapi ini gejala-gejala tadi dokter katakan nggak memandang umur ya? Oh enggak. Memang lebih banyak orang-orang yang usia di atas 40 tahun yang menderita, tapi tidak harus usia senior atau usia tua yang menderita. Ke arah sekarang ini tentunya di usia produktif juga paling banyak justru di usia produktif menderita gagal jantung. Dalam artian di usia 30 ke 50 tahun ini ya, usia bekerja itu banyak gitu. Jadi
memang perlu di screening paling tidak gitu. Mulai dari tekanan darah, nadinya, dan tentunya keluhan yang tadi saya katakan sebelumnya. Apakah si pasien memiliki keluhan-keluhan tersebut atau tidak? Itu dasar dari pemeriksaan lanjutan nanti di dokter spesialis jantungnya. Gitu. Baik. Tadi kan dokter mengatakan kita sering naik tangga ya. Nah, untuk mengurangi ini seperti apa? Sedangkan misalnya memang aktivitas kita itu selalu menggunakan tangga, kemudian dengan durasi yang cukup lama. Ya, yang salah kan bukan tangganya ya. Tentunya itu yang saya katakan tadi itu adalah menunjukkan gejala, salah satu gejala-gejala gagal jantungnya gitu. Tentunya kalau ketemu ada gejala begitu, terus mengganggu kenyamanan si pasien, udah memberikan rasa sakit lah, tidak nyaman, sesak, berdebar, mudah lelah, mudah lelah ya. Apalagi ada gejala-gejala yang jelas kayak kaki bengkak begitu, ataupun tidur mesti diganjal 2-3 bantal itu, maka segera periksakan diri ke dokter begitu, ke dokter spesialis jantung tentunya, agar memang didiagnosa ini penyakitnya apa begitu. Tentunya naik turun tangga itu, aktivitas fisik itu pada orang sehat harusnya kita sokong ya, kita dukung gitu aktivitas fisik gitu. Ya, olahraga minimal itu ya. Iya benar, aktivitas fisik gitu. Itu justru kita sokong daripada naik satu tangga, satu lantai aja udah mesti naik lift, itu malah. Gitu. Kadang-kadang kita yang sehat aja males ya. Iya, jangan dong. Gitu. Baik. Tapi kalau udah seperti itu, ada gejala itu, screeningnya harus seperti apa dokter? Dan tindak lanjutnya? Kalau datang ke dokter, apakah itu dokter umum ataupun dokter spesialis jantung, tentunya nanti akan dilakukan anamnesa namanya. Pasti ditanya-tanya dulu, Pak, Bu, kemarin itu sesaknya ini mulai kapan muncul, saat lagi ngapain, begitu munculnya. Kemudian ada riwayat sakit, tekanan darah tinggi atau diabetes atau kolesterol enggak. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan Indonesia Rayanya deh yang pertama ditanyakan semua. Tapi informasi itu berguna, kebiasaan merokok ada enggak, kemudian riwayat berdebar, nyeri dada, semua pasti ditanya. Kemudian dokter akan lakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik itu nanti bisa dokter periksa suara jantungnya, apakah ada suara yang tidak normal, kemudian didengar parunya juga, apakah di parunya itu ada terdengar tanda-tanda penumpukan cairan sebagai tanda-tanda, salah satu tanda gagal jantung. Kemudian juga dokter juga nanti akan meriksa bagian perutnya, diperiksa apakah ada pembekakan dari liver, karena kalau gagal jantung bisa terjadi pembesaran liver, penumpukan cairan di situ. Dan juga seperti tadi yang pertama, sesuai judul kita, kaki bengkaknya ada nggak, bilateral dua-dua kaki bengkaknya. Nah, kemudian dari situ nanti akan dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram di EKG. Kemudian dari EKG bisa pemeriksaannya foto ronsen, di foto X-ray ronsen untuk melihat apakah ada jantung bengkak atau enggak gitu, jantungnya besar atau enggak. Nah, itu salah satu kecurigaan besar nanti kalau misalnya jantungnya besar, kemungkinan besar memang ada gagal jantung. Baru dari situ kita lakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan ekokardiografi, pemeriksaan USG jantung gitu, sampai ke pemeriksaan CT scan dan MRI jantung. Nah, itu semua ada stepnya sesuai urutan yang saya katakan tadi. Jadi mulai dari tanya-tanya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan EKG, X-ray, ronsen, USG jantung, sampai ke yang lebih advance begitu. Apabila belum, tentunya diperiksa-periksa itu untuk mendiagnosa lebih akurat dan juga sebagai langkah dari memberikan terapi gitu. Jadi dokter jantungnya nanti tahu ini obatnya mau bagaimana gitu untuk si pasiennya. Baik. Jadi dilihat apakah memang sudah masih batas aman atau memang sudah kayak perlu tindakan lebih lanjut lagi, dokter? Ya benar, kurang lebih kayak begitu Mbak Ulfi. Apakah ini masih awal-awal aja gejala awal atau memang sudah advance, butuh penanganan yang lebih serius dan lebih terintegrasi gitu. Bisa jadi nanti bisa melibatkan
lebih dari satu dokter gitu. Iya. Gitu. Baik, karena kan di dalam jadi semua dokter pun ya entah paru, Iya. penyakit dalam dan sebagainya Iya. ya. Nah itu tadi saya lupa sampaikan, tentunya pemeriksaan lab juga diikutsertakan ya di situ untuk pemeriksa biomarker jantungnya, pemeriksaan ya rutin, ginjal dan sebagainya macamnya, gula, kolesterol, itu semua untuk melihat satu faktor resiko dan juga untuk mendiagnosa penyakit gagal jantungnya. Gitu. Baik. Tapi kalau mereka yang kena diabetes bisa mengalami gagal jantung nggak? Karena mungkin gulanya ini? Ya, sekarang ini peneliti sudah sangat mengaitkan ya penyakit gula itu terhadap penyakit jantung, sampai dibilang penyakit gula adalah penyakit jantung gitu. Jadi memang orang-orang yang menderita penyakit diabetes itu punya chance 2 kali lipat lebih untuk menderita penyakit jantung. Sudah dipastikan itu ya? Enggak. Itu chance ya. Oh, chance. Bisa jadi bisa enggak gitu. Tapi 2 kali lipat. Istilahnya kalau kita ngambil undian gitu, dia namanya ada 2 di undian itu. Dibanding yang lain yang enggak punya sakit gula begitu, kurang lebih gitu. Memang ada chance menderita penyakit jantung. Tapi itu yang lebih kuatnya di jantung koroner. Kalau gagal jantung datanya saya belum ada. Baik, berarti lebih ke tapi sakit jantung dah, tapi tetap sakit jantung. Baik. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 081511100707. Tapi kalau gagal ginjal ini ada stadiumnya nggak sih, Dok? Gagal jantung maksudnya? Iya, gagal jantung. Gagal jantung kelasnya ada. Tapi dia nggak kayak beda sama yang gagal ginjal, Mbak Ulfi bilang gitu. Itu tadi pemeriksaan yang kita lakukan tadi, pemeriksaan fisik, lab, EKG, X-ray, sama pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung itu untuk menentukan keparahan rusak jantungnya sampai mana. Dan treatmentnya itu juga berbeda ya? Tentunya berbeda gitu. Kalau masih awal-awal ya masih belum terlalu parah gitu misalkan. Iya, biasanya sih yang mungkin masyarakat ataupun pendengar Dakta sering dengar adalah fungsi pompa jantungnya gitu. Jadi fungsi pompa atau IF-nya itu kisaran normalnya itu 50 sampai 70%. Enggak ada bedanya 57 dan 70. Angka itu sama baiknya, artinya fungsi jantung normal, bukan berarti 70 lebih baik dari 50, enggak. Itu hanya menunjukkan angka kemampuan fungsi pompa jantungnya. Namun gagal jantung itu dikatakan bila fungsinya di bawah itu, di bawah 50% itu. Gitu. Nanti dari situ berapa angkanya itu dokternya nanti ada ininya deh, lebih sifatnya lebih teknis, Mbak Ulfi. Dari situ kita tahu tingkat keparahannya sampai mana. Tapi bisa dinaikkan lagi nggak fungsinya nanti? Bisa aja. Tergantung kondisi dan tentunya ketaatan si pasien berobat. Gitu. Ketaatannya itu apa? Iya, biasanya obat ataupun hal-hal yang nggak boleh dilakukan justru dilakukan ya? Ya kita nggak bisa bilang. Ada beberapa orang yang gitu ya kurang taat, tapi itu mempengaruhi memang proses penyembuhan dari suatu penyakit apapun ya, apapun. Baik. Kita jeda sejenak. Dokter, silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511100707. Kita akan kembali setelah ini. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Rumah Sakit Mitra Bekasi, kaki bengkak, gejala gagal jantung. Masih bersama Dr. Omar. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 081511100707. Dokter, benar atau tidak nih jantung bengkak nggak selalu gagal jantung? Bedanya apa ini, Dok? Ya, memang jantung bengkak itu salah satu dari tanda-tanda untuk mendiagnosa suatu penyakit gagal jantung. Tapi tidak selalu jantung yang ukurannya lebih besar dari normal itu adalah suatu penyakit gagal jantung. Jadi itu hanya satu kondisi dan belum tentu itu merupakan tanda-tanda gagal jantung. Bisa juga suatu atlet saat atau jantungnya para atlet yang memang ukurannya lebih besar karena dilatih terus. Tapi fungsi normal. Oh, normal. Bisa normal. Kalau gagal kan nggak normal ya? Iya betul. Kalau gagal kan tentunya memberikan gejala. Bisa jadi juga suatu tanda-tanda awal aja karena hipertensi yang berlama-lama, tapi tanpa ada gejala lain, jantungnya jadi menebal atau membesar. Jadi belum tentu jantung bengkak itu sakit gagal jantung.
Karena saya sering nemuin ditanya sakitnya apa, jantung bengkak. Jadi jantung bengkak itu bukan penyakit, tapi suatu kondisi doang gitu. Penyakitnya itu ya harus disertai ada keluhan lain nggak gitu, kan tentunya gitu. Jadi jantung bengkak itu belum tentu, jantung besar itu belum tentu suatu gagal jantung. Iya. Meskipun jantung kita membengkak misalkan, tapi kita secara aktivitas masih normal, nggak seperti gejala gagal jantung tuh nggak masalah. Iya, belum tentu. Makanya bila menemui ada kondisi-kondisi tertentu itu memang harus dikonsultasikan ke dokternya gitu. Tapi jangan panik jantung gitu. bengkak tuh gimana? Dari foto ronsen dong. Foto ronsen ataupun dari ekokardiografi, dari USG jantung gitu. Jadi tidak melulu kalau jantungnya bengkak gagal jantung atau sakit jantung gitu. Bisa aja normal. Oh, bisa aja normal ya. Baik. Kan tadi kaki bengkak, tapi kalau yang memang bawaan lahir gagal jantung ini gimana, Dok? Nah, tentunya itu mungkin topik yang berbeda dari hari ini ya. Tentunya kalau yang bawaan penyakit jantung bawaan lahir tapi itu sama-sama gagal jantung. Penyakit gagal jantung, penyakit jantung bawaan lahir itu tanda-tandanya berbeda dengan yang kita bahas hari ini. Biasanya kebiruan atau tidak, biru atau tidak bayinya atau anaknya. Dia bukan, bisa jadi juga disertai dengan gejala-gejala gagal jantung, mudah lelah, itu tentunya pasti ya gitu. Tetap, tapi ciri khasnya kalau yang cacat jantung bawaan itu, kelainan jantung bawaan, dia membedakannya kalau masyarakat awam bisa lihat dari biru itu bibirnya, kemudian jari jemarinya begitu, kebiruan gitu. Itu yang dari lahir ya. Kalau ini kan karena memang kita sudah dewasa, ternyata ada indikasi seperti itu betul. ya. Yang awalnya sehat, tiba-tiba kaki bengkak, tiba-tiba ada keluhan mudah lelah, kemudian tidur mesti diganjal 2-3 bantal, malam-malam tidur terbangun karena sesak nafas berat, nanti bentar, ambil minum bentar, istirahat, duduk-duduk bentar, hilang lagi sesaknya, tidur lagi. Itu bisa jadi tanda, itu yang salah satu yang paling khasnya gitu. Tapi Dok, mengedukasi masyarakat kalau dengar kata jantung kayaknya gimana gitu. Gimana Dok? Jadi penyakit gagal jantung itu prevalensinya di Indonesia kalau dari Riskesdas itu 1,5%. Jadi 15 dari 1.000 orang Indonesia itu sakit gagal jantung. Jadi dan kalau menurut data dunia itu kemungkinan itu prevalensi kita itu 5% sakit gagal jantung ini. Jadi memang di negara Eropa itu hanya 1-2%. Jadi kita lumayan tinggi. Jadi yang saya ingin katakan dari data angka-angka itu adalah memeriksakan diri itu tentunya mencegah biar kalau ada masalah jangan makin buruk. Karena bukan hanya saja menyebabkan kematian, tapi yang lebih parah adalah kita hidup namun tidak produktif. Gitu. Ya, penyakit gagal jantung ini suatu bentuk kecacatan. Jadi tentunya kalau kita biasanya kerjanya satset, bergerak dari lantai 1 ke lantai 3, terus misalnya ngantar ini itu, ataupun kerjaannya melibatkan aktivitas fisik seperti misalnya kita anggota TNI, Polri, ataupun misalnya atlet security atletnya yang melibatkan aktivitas fisik lah. Tentunya dengan penyakit gagal jantung ini kan fungsi kita berkurang atau hilang gitu. Mungkin yang kita biasanya ngangkat barang bisa ke lantai 2 gitu ya, Dok, ya? Sekarang nggak bisa lagi gitu. Ya, itu kan kita nggak bisa, itu kan nanti ujung-ujungnya performa menurun, income pendapatan juga berkurang, bisa-bisa sampai dipecat atau dimutasi begitu. Jadi memeriksakan secara dini itu justru lebih baik begitu, agar mencegah menjadi perburukan. Nggak harus nunggu ada gejala-gejala ini, Dok? Iya boleh. Kalau apalagi kalau sudah ada gejala ya. Kalau nggak ada gejala itu ya itu bentuk kesadaran yang lebih baik lagi begitu. Namanya pencegahan primernya gitu. Jadi dicegah sebelum ada penyakit, cek lab, EKG, foto ronsen atau di echo jantungnya. Tidak ada gejala diperiksa itu ya lebih baik lagi begitu. Apalagi pada orang-orang yang usia di atas 35 tahun begini masih produktif gitu. Kemudian tentunya kalau sudah ada gejala ya sifatnya sih kalau saya bilangnya ya sudah wajib diperiksa kan, biar kita tahu tingkat keparahannya sampai mana dan kita tahu merubah pola hidup dan
peresepan obatnya gitu, terapinya apa yang untuk si pasiennya. Karena kalau dibiarkan, udah merasa dibiarkan sampai nanti jadi berat banget, sesak berat sampai suatu keadaan gagal jantung yang akut, itu biasanya menyebabkan gejala sisa yang mana nanti itu jadi semuanya gampang, walaupun sudah diobatin juga proses rehabilitasi atau proses penyembuhannya lebih lama. Itu yang saya bilang tadi, jadi beban ke si pasien dan tentu orang sekitarnya. Atau bisa merembet jadi komplikasi gitu, Dok? Ya tentu, ya bisa komplikasi tentu, karena ya jantung ini mesin utamanya kita. Kalau dia rusak, tentu yang lain bakal jadi ikut rusak. Seperti dari jantungnya bisa jadi gagal ginjal dan sebagainya macamnya. Gitu. Baik. Jadi sesak nafas biasanya mungkin paru-paru saya atau bagaimana, itu enggak juga ya? Ya bisa aja. Jadi penyakit gagal jantung ini diagnosa bandingnya ataupun diagnosa yang kemungkinan juga terjadi itu bisa. Gagal jantung itu ada penyakit paru obstruktif kronis, bisa karena bronkopneumonia, bisa karena sakit gagal ginjal, bisa kaki-kaki bengkak itu bisa karena gagal ginjal, hipoalbumin dan sebagainya macamnya. Gitu. Bisa jadi. Itulah gunanya dilakukan pemeriksaan yang sederetan saya katakan, pemeriksaan fisik, EKG lab, foto ronsen, echo sampai ke CT scan dan MRI. Baik. Tapi kalau udah yang parah gagal ginjalnya nih, gagal jantung. Gagal ginjal. Maaf. Treatmentnya seperti apa untuk gagal jantungnya ini? Apakah harus operasi dan sebagainya? Ya, untuk gagal jantung sendiri pengobatannya biasanya dimulai dari pengobatan medikamentosa atau minum obat-obatan sampai juga mengobati penyebab primer gagal jantungnya. Sebagai contoh, si pasien gagal jantung akibat dari penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Maka itu yang kita harus lakukan pengobatan. Pengobatannya bisa dengan pemasangan stent ataupun di balon pembuluh darah koroner agar fungsi jantungnya bisa normal kembali. Tentunya seperti itu, Mbak. Misalnya gagal jantung karena hipertensi, tentunya diberikan obat-obat penurun tekanan darah agar fungsi jantungnya bisa kembali optimal lagi, gitu. Jadi sumber penyebab utamanya yang kita harus atasi. Atau memang sudah terlalu parah, maka memang diutamakan ke pengobatan obat-obatan sampai yang paling advance itu tentunya pemasangan alat bantu pompa jantung atau transplantasi jantung. Itu sudah yang parah ya, advance banget. Namun secara umum sih sebagian besar dengan obat-obatan. Baik, tapi obat-obatannya nggak boleh putus ya ini ya? Iya, obat-obatannya. Apakah seumur hidup juga, lifelong, dokter? Seumur hidup. Biasanya terus-terusnya seperti orang kena sakit gula. Iya, seumur hidup minum ya. Kurang lebih begitu. Baik. Tapi kalau kayaknya udah merasa enak nih, gitu nggak bisa ya? Nah, itu yang mungkin menyebabkan sering banyak pasien jadinya awalnya datang ke poliklinik karena berhenti putus obat, datangnya jadi ke IGD karena kondisi yang perburukan. Jadi apabila kondisi sudah perbaikan, tentunya tetap kontrol lah ke dokter jantungnya dengan tujuan apa? Satu, mendiskusikan ini obat-obatan masih dibutuhkan semua nggak, Dok? Gitu. Apa ada nggak yang bisa saya kurangin, Dok? Karena memang kalau dengan penyakit gagal jantung ini biasanya obatnya tidak mungkin kurang dari 3 macam, biasa lebih dari 3 macam. Namun bisa didiskusikan nggak? Kita bisa diskusikan, Dok, kira-kira yang bisa saya kurangi obatnya apa? Stop, turun dosis dan sebagainya macamnya. Itulah gunanya berobat atau kontrol berkala ke dokter jantungnya, gitu. Jangan diputus kecuali ada gejala yang memang tidak nyaman akibat obat tersebut, gitu. Baik. Nah, kalau untuk pengobatan dan lain sebagainya, bisa nggak sih, Dok, normal lagi? Kalau normal lagi itu sangat bergantung dengan kondisi awal ditemukan penyakit jantungnya, Mbak. Kalau bisanya bisa, gitu. Bisanya bisa, tapi sangat bergantung dengan kondisi si pasien ini datang ke dokter seperti apa. Yang dokter jantung, hampir semua dokter jantung bisa pastikan bukan normal lagi, tapi bisa berfungsi atau kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, seperti biasa lagi. Istilahnya kalau kembali ke nol lagi nggak mungkin ya?
itu makanya saya bilang kalau saya membilangkan gitu tuh nanti misinterpretasi sama masyarakat. Jadi kita bisa mastiin itu dia bisa berfungsi sebagaimana orang normal kebanyakan. Ya contohnya yang awalnya nggak bisa naik tangga 2 tingkat jadi bisa lagi gitu ya, itu kemungkinan ada gitu, bisa gitu. Baik, tapi dengan kontrol rutin ke dokter, betul, obatnya juga ya. Betul. Mungkin kalau aktivitas perubahan pola hidup juga gitu. Aktivitas terbatas nggak sih dok nanti? Enggak. Tentunya dengan diperiksa nih fungsi jantungnya separah apa, dokter biasanya akan ngasih batasan. Bu, sementara jangan begini dulu gitu. Ya, aktivitas yang biasanya pada pasien gagal jantung yang dengan penurunan fungsi pompa, kita biasanya melarang secara umum tuh pasien melakukan aktivitas olahraga yang kompetitif. Kompetitif itu main bola, badminton, tenis meja yang tanding, yang hanya tanding. Kalau olahraga yang non kompetitif, terutama yang aerobik, kita sarankan justru contohnya jalan, lari kecil, sepeda. Itu biasanya kita tetap sarankan. Tentunya setelah melihat kondisi pasien ya. Setelah diobati kondisinya ada perbaikan, maka perubahan pola hidup itu akan kita anjurkan ke pasien, mulai dari aktivitas fisiknya yang bagaimana, kemudian pola asupan makannya gimana, apa yang mesti dibatasi, dan sebagainya macamnya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan Mbak Andika ini untuk jadwal dokter ya, jadwal praktek. Kemudian ada agenda apa yang terdekat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi? Silakan. Ya, bagi rekan dokter dimanapun Anda berada, untuk konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Omar, sahabat Mika bisa konsultasi ke Mitra Keluarga Bekasi. Jadwal praktek beliau ada di hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 15.30 hingga 18.30, dan untuk hari Sabtu beliau praktek mulai pukul 19 hingga 20.30. Nah, bagi sahabat Dakta, jangan lewatkan untuk seminar awam dengan judul Kaki Bengkak Gejala Gagal Jantung bersama dengan Dr. Omar Mokhtar Siregar, spesialis jantung. Beliau ada jadwal seminar di Mika Bekasi pada hari Sabtu 21 September 2024 jam 1 hingga jam 3 sore. Nah, bagi sahabat Dakta yang mau daftar bisa langsung WA ke nomor kami di nomor 08 111 9437. Baik. Ada agenda lain dari rumah sakit? Untuk agenda lain kami ada kegiatan senam hamil. Bagi sahabat Mika yang mau ikut senam hamil di kami boleh daftar juga via WhatsApp di nomor 08 111 9437. Kami ada agenda di tanggal 28 September 2024 hari Sabtu jam 10 hingga jam 2 siang. Jadi bagi sahabat Dakta nih yang mau daftar boleh di save nomor informasi kami di nomor 08 111 9437. Baik. Untuk appointment juga bisa online ya? Bisa online, bisa download aplikasi Mika Mobile Apps di App Store ataupun di Google Play, dan bisa juga lewat WhatsApp yang tadi di 08 111 9437. Baik. Saya kembali lagi ke Dr. Omar ini untuk makanan biasanya ini kan. Ya kita kan pengen apalagi makanan kekinian kayaknya enak-enak gitu. Ya untuk makanan secara umum untuk menjaga kesehatan tubuh, dalam hal ini ya jantung ya, makanan yang kita sarankan itulah yang rendah gula, rendah garam, Mbak. Ini bukan hanya orang udah sakit ya, kalau udah sakit ya mungkin seharusnya kita wajibin. Buat kita semua yang masih sehat tentunya rendah gula, rendah garam. Kalau gula, semua dokter biasanya tidak menyarankan makan atau minuman atau terutama minuman ya yang dengan gula tambahan. Karena tubuh kita ini sebenarnya nggak butuh gula tambahan dari luar, karena dari makanan udah ada gulanya. Nasi udah ada gula, buah udah ada gula, sayuran juga bisa ada gulanya. Nah, mungkin yang terutama satu lagi adalah garam, rendah garam. Garam itu kita batasi asupannya 5 gram sehari, atau sekitar 3 sendok teh yang kecil, atau 3 sendok teh itu sama dengan 1 sendok makan sehari itu ya? Sehari 24 jam. Makan pagi, makan siang, makan malam, sama snacknya kita hindari makanan yang tinggi kadar gula garamnya. Kita terutama yang penyakit jantung ini, gagal jantung ini tentunya harus bisa strict di 5 gram sehari. Garamnya. Karena kelebihan garamnya nanti akan
itu efeknya biasanya langsung kelihatan, terlalu banyak makan yang garam, yang asin-asin, kakinya bengkak lagi bisa, atau sesaknya muncul lagi, karena garam ini sifatnya menahan cairan di tubuh kan, jadinya nanti bisa bengkak lagi jadinya. Baik. Tapi kalau garamnya ini kan ada garam yang berbeda ya dok, kayak tingkat Himalaya ya. Himalaya itu yang sama aja itu. Ya beda tipis aja jumlah. Garam ini kan yang ngefek ke tekanan darah dan juga fungsi jantung itu kan NaCl ya, natriumnya. Jadi natriumnya itu yang kita hitung gitu. Jadi walau katanya mau garam Himalaya, mau garam meja biasa semua, angka itunya deh yang kita cari. Secara umum tetap 5 gram sehari. Sehari. 3 sendok teh. Bisa nggak ya? Bisa dong, pasti bisa. Lidah bakal dibiasain tuh. Kalau lidah mah bisa dilatih. Apalagi kan kalau gula gitu, kalau nasi istilahnya kita mengurangi gitu dok untuk mencegah nih gagal jantungnya. Kalau pada pasien gagal jantung memang terutama itu garam sebenarnya Mbak. Di luar dia ada penyakit lain tuh yang paling utama memang asupan garamnya dibatasi. Bukan tidak dikasih garam ya. Ini kadang nanti yang mungkin pendengar yang ada penyakit jantungnya perlu garis bawahi, bukan nggak boleh makan garam, karena tubuh kita tetap butuh garam, tapi dibatasi. Itu tadi angkanya adalah 5 gram atau 3 sendok teh atau 1 sendok makan. Ya kita nggak ketat-ketat banget lah, mesti begitu sampai dihitung gitu ya, kira-kira dalam menu masakannya. Jadi tipsnya adalah selalu buat makanan di rumah sendiri, jangan beli makanan di restoran atau di mana kalau kita menderita penyakit gagal jantung, agar kita bisa kontrol banyaknya asupan yang masuk ke tubuh kita. Jadi mencegah penyakit gagal jantungnya perburukan atau nggak sembuh-sembuh gitu, atau nggak keluhannya nggak hilang-hilang gitu. Mungkin dari makanannya perlu diatur ya. Entah itu manis atau apa aja boleh. Kalau apa aja mau makan ini ya nggak ada masalah gitu. Garamnya yang penting ya. Kalau gulanya nggak terlalu berpengaruh kan? Ya gula secara umum untuk kesehatan pengaruh Mbak. Kita nggak butuh kayak saya bilang tadi, kita nggak butuh sebenarnya asupan gula pasir tambahan dari luar itu, sebenarnya tubuh kita nggak butuhin itu. Cuman yang saya pada kasus ini saya garis bawahi adalah garam. Karena ini khusus untuk orang yang memang udah menderita gagal jantung gitu. Kalau gula ya orang sehat juga baiknya dia dibatasin lah gitu. Ya istilahnya kembali lagi ke diri kita, mau nggak ya dok ya? Ya pola hidup ya. Baik. Tapi kalau untuk makanan nggak boleh garam, tapi haruskah direbusnya atau di olahan ini dok? Nih Mbak Ulfi ini dia. Saya pengen tahu. Udah bilang dia nggak boleh. Padahal saya bilang tadi dikurangi, bukan nggak boleh. Dia udah langsung bilang nggak boleh. Salah lagi deh. Ya itu nggak apa-apa Mbak Ulfi. Itu memang masyarakat itu nggak. Awam ya. Iya masyarakat memang nganggapnya begitu. Jadi waktu dia batasin garam itu, datang ke poli spesialis jantungnya dalam keadaan lemas. Nah, dia bilang dokter bilang nggak boleh makan garam, tapi bukan nggak boleh, dibatasi. Tadi mesti dibatasi itu. Ada angka, kita sebut angkanya itu biar dia 3 sendok teh itu biar dia ukur begitu, biar si pasiennya ukur. Bukan nggak boleh. Biasanya masyarakat terdistraknya seperti itu ya? Iya, itu umum memang lazim kayak gitu saya jumpai. Jadi nggak masalah kalau ini nggak boleh, saya makan apa ya? Betul, jadi yang ada lemasnya boleh makan apa aja sesuai ininya ya. Tentunya nanti kalau mau lebih detail ke ahli gizi, tapi makan biasa aja. Namun ya saran saya buat sendiri di rumah, atau ya disuruh orang yang bisa buatin tuh atur garamnya itu sekian gitu. 5 gram satu hari. Jadinya kalau misalnya buat sup atau buat sayur rebus-rebusan kayak kata Mbak Ulfi tadi, maka garamnya tuh dipisah gitu. Jadi di garam meja itu, di meja makan, waktu makan dijatah. Ini untuk bapak yang sakit jantung ini gitu. Di rumah bisa buat gitu, bisa diterapkan. Jadi bisa dikontrol. Baik. Mau digoreng, mau direbus, yang penting garamnya dibatasi ya. Betul, garamnya tadi tuh 5 gram sehari atau 3 sendok teh. Ini dampaknya besar banget gitu. Gitu. Baik.
boleh dibatasi ya. Dibatasi. Ingat ya, bukan boleh nggak boleh ya. Nanti bingung makan ini nggak boleh, Iya. makan saya mau makan apa ya? Betul, waktu datang sakit gagal jantung, waktu kontrol malnutrisi jadi. Iya. Bukan, ini malah gizinya jadi buruk ya. Iya, jangan sampai begitu. Oh, baik. Nah ini juga bukan yang sakit aja, yang sehat seharusnya dari sekarang ya. Ya, saya tentunya harus dibiasakan ya, biar jangan jadi sakit. Baik. Dokter, terakhir mungkin apa yang edukasinya juga lebih kepada masyarakat terkait dengan tema kita di pagi ini, silakan. Baik, kepada pendengar yang tercinta, gagal jantung ini merupakan salah satu penyebab penyakit, penyebab kematian terbesar, dan juga penyebab kecacatan juga penyakit gagal jantung ini. Jadi apabila pendengar atau keluarga pendengar mengalami keluhan-keluhan seperti sesak nafas di malam hari, tiba-tiba tidur diganjal oleh 2-3 bantal, kaki bengkak, ataupun keluhan berdebar-debar, maka dan juga disertai tentunya keluhan mudah lelah ya, maka jangan ragu untuk memeriksakan dirinya ke dokter jantung untuk dicari tahu penyebab masalahnya apa. Apabila memang gagal jantung, tentunya akan bisa diobati lebih cepat sehingga para pendengar ataupun keluarga bisa beraktivitas seperti sedia kala, lebih produktif dan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Baik, jadi kalau udah ada gejala bisa langsung periksakan diri ya. Ya. Bisa bertemu dengan Dokter Omar juga di Rumah Sakit Mitra Keluarga Boleh. Bekasi. Baik. Dokter, terima kasih sudah hadir di Dakta. Semoga kasih, Mbak bisa menjadi edukasi juga